Polres berhasil mengungkap praktik perbudakan serta penyiksaan terhadap puluhan buruh panci. Aparat melakukan penggerebekan di Kampung Bayur Opak, Desa Lebakwangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang pada 3 Mei 2013 lalu. Saat itu 34 orang buruh berada dalam kondisi memprihatinkan. Pemilik hanya menyediakan tempat istirahat berupa satu ruang tertutup dengan kondisi pengap, lembab, dan gelap bagi para pekerja. Kamar mandinya pun tak layak untuk digunakan. Tak hanya itu saja, selama bekerja mereka diperlakukan secara kasar dan dipaksa bekerja hingga larut malam. Apabila melakukan kesalahan, mandor pabrik tak segan untuk menganiaya para buruh. Parahnya, mereka tak mendapatkan gaji sepeser pun. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 7 orang tersangka, yaitu pemilik usaha berinisial YK beserta 6 orang mandornya. Kelimanya telah ditangkap, namun 2 mandor berinisial T dan J masih menjadi buronan polisi. Sebuah pabrik batu bata di Provinsi Shaanxi, Cina mempekerjakan 1.000 orang buruh layaknya budak. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata sebagian besar para pekerjanya memiliki keterbelakangan mental. Perbudakan ini terungkap tatkala sebuah stasiun televisi melakukan penyelidikan tentang 5 remaja terbelakang yang tiba-tiba menghilang. Curiga telah diculik dan dijual oleh penyelundup tenaga kerja. Penyelidikan pun mengarah ke sebuah pabrik batu bata. Pengungkapan ini tak ayal memicu kemarahan publik. Atas peristiwa ini, pemerintah menangkap belasan staf pabrik serta 95 orang pejabat setempat yang dianggap lalai. Menurut sebuah kelompok hak asasi manusia internasional, Amnesty International, Korea Utara telah menahan sekitar 200.000 orang di kamp-kamp tawanan politik yang sangat besar. Di kamp ini, para tawanan dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan dan kerap menerima penyiksaan. Amnesty International kemudian mempublikasikan gambar satelit yang menunjukkan 4 kamp yang terletak di hutan belantara di Provinsi Pyongan Selatan, Hamgyong Selatan, dan Hamgyong Utara. Salah seorang mantan tawanan menceritakan bahwa selain dipaksa bekerja di tambang atau perkebunan dari jam 4 pagi hingga jam 8 malam, mereka juga kerap dijadikan sasaran penyiksaan. Selama bekerja, mereka hanya diberi makan berupa jagung. Mulai 1999 hingga 2001, diperkirakan 40% tawanan meninggal karena kekurangan gizi. Senin 3 Desember 2012 lalu, aparat keamanan Malaysia membebaskan 105 tenaga kerja wanita yang disekap dan dipaksa bekerja tanpa upah. Polisi kemudian menahan 12 orang yang terlibat dalam penyekapan ini. Para tenaga kerja tersebut terdiri atas 95 orang warga negara Indonesia, 6 warga negara Filipina, dan 4 warga negara Kamboja. Mereka dibebaskan dari sebuah gedung di dekat Kuala Lumpur. Wanita-wanita ini dikirim bekerja setiap pagi ke rumah-rumah di sekitar lokasi gedung sebagai pembantu rumah tangga. Saat malam, mereka kembali disekap di dalam gedung. Agen pencari kerja yang merekrut mereka bahkan mengambil gaji mereka sebagai uang muka untuk jasa perekrutan. Karena kesulitan ekonomi, anak-anak di Pakistan harus turut membanting tulang sejak kecil. Dan pabrik karpet di Pakistan adalah salah satu yang sering memanfaatkan tenaga anak-anak ini dengan upah sangat kecil. Banyak anak mengalami cedera saat bekerja dengan perkakas tajam. Mereka juga mengalami infeksi saluran pernafasan, serta tak jarang menerima penganiayaan dari mandor pabrik. Mereka bekerja selama 9 hingga 10 jam setiap hari dengan istirahat selama 1 jam.
Iqbal masih adalah salah satu anak yang pernah mengalami hal ini. Iqbal telah dijual semenjak berusia 4 tahun. Saat berusia 10 tahun, Iqbal berhasil melarikan diri dan mencari pertolongan. Bocah kelahiran 1982 ini akhirnya bergabung dengan Front Pembebasan Buruh Pakistan. Sayang, di usianya yang ke-12, Iqbal ditemukan telah meninggal dunia. Sebuah penggerbekan di wilayah Bedfordshire, Inggris menemukan 24 orang pria dalam keadaan mengkhawatirkan. Ke-24 orang ini diselundupkan dari berbagai daerah dengan janji akan mendapat pekerjaan dengan gaji besar. Namun ketika tiba, ponsel mereka disita. Mereka dipaksa bekerja tanpa upah dan tinggal di tempat tak layak. Penggerbekan ini berhasil menangkap 5 orang tersangka. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata beberapa orang telah disekap selama lebih dari 15 tahun. Mereka tak berani melarikan diri karena diancam akan dibunuh. Mereka dipekerjakan sebagai buruh lepas di Inggris dan Skandinavia. Namun upah mereka diambil sepenuhnya oleh kepala kelompok. Mereka tak mendapatkan apapun kecuali makanan yang sangat sedikit. Itulah kasus perbudakan di era modern versi On The Spot.